Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Aneh juga begitu si Fahri Hamzah ini begitu kan. Kok getol sekali begitu mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, bahkan dianggap sebagai korupsi begitu kan. Akankah ini akan terjadi ya sebuah partai baru yang kemudian akan nyongsep di pemilihan 2024? Bisa jadi. Karena pada hakikatnya ya anggota dari Partai Gelora sendiri ya kebanyakan itu adalah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Bahkan partisipan begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu begitu, bisa jadi nyongsep, bisa saja ya nasibnya seperti PSI begitu kan. Tidak masuk ambang batas begitu di parlemen begitu. Ya kalau seperti partai baru seperti Gelora ya misalnya ya masih bukan partai pengusung tapi partai pendukung, itu pun pendukung yang memang tidak punya massa begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu, yang hanya kader begitu. Ini Fahri Hamzah sentil keras klarifikasi Anies Baswedan soal utang 50 miliar, kok salah lagi begitu kan. Ini mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentarnya, Fahri Hamzah kenapa serang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT. Faktor kebencianlah yang merusak otak warasnya, karena di belakang Pak Anies ada PKS ini. Fahri hanya menyalahkan tugas untuk melindungi partai dan dirinya sendiri. Gelora sudah jadi bagian dari pemerintah Jokowi, ya bisa jadi begitu. Tapi yang diharapkan dari Gelora apa begitu kan? Pendukungnya masih tidak ada, hanya beberapa partai, itu pun masih lolos dengan berbagai persoalan begitu kan. Ya tunggu saja nanti begitu kan. Oh, partai yang diloloskan. Katanya nggak dikasih lolos kalau belum hina Pak Anies ini. Balas jasa partainya diloloskan rezim ini. Fahri Hamzah sekarang getol memerlukan ya Anies Baswedan sebagai enemy ya. Mungkin dia harapan eneminya Anies Baswedan yang beneran mengangkat dirinya Fahri Hamzah sebagai friend. Fahri Hamzah cari muka, incar kursi roda ini. Jahat kali ya kau Fahri. Ini banyak yang mengkritik mereka itu. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra di Twitter ya. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu. Bukan hanya kritik sana kritik sini begitu kan. Karena yang dipertaruhkan adalah Partai Gelora itu sendiri begitu kan. Karena pada hakikatnya Partai Gelora tidak punya uang. Ya wajarlah memang harus seperti itu begitu kan. Jagalah hati, apalagi ucapan itu kata Agim. Orang tidak akan simpati kalau hanya menghujat dan membenci sesama demi nafsu. Jika tidak layani oleh Anies, maka Fahri Hamzah sudah diposisikan ke kelompok yang digaruhnya dan tidak signifikan lagi. Gelora tak punya nilai jual yang unik, ceruk konstituen ya tidak jelas ya lagi ya. Sementara PKS makin solid. Betul sekali begitu. Ya bisa jadi nyongsep begitu kan. Dia nyari kerjaan seolah-olah bela demokrasi dan bangsa, tapi rakyat yang waras tahu siapa mereka. Biasanya kehabisan bahan tak muncul ke publik, akhirnya numpang ke Anies Baswedan. Ya bisa jadi mengkritik Anies Baswedan sana sini agar dilirik oleh pemerintah. Wadapun bagaimanapun ya, mengkritik si Anies Baswedan, pemerintah tidak akan melarik model-model seperti Fahri Hamzah ini. Karena apa? Secara dialektika memang dia kritis banget begitu kan. Tapi di satu sisi ya bukan pemerintah yang harus kita lihat, tetapi masyarakat begitu kan. Masyarakat ini yang punya hak otoritas memilih pemimpin, memilih partai. Siapa yang memilih partai ya yang pro terhadap rakyat. Karena kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Dan bahkan ini caper Pak Haji ini banyak sekali ya. Caper ngarep sesuatu yang lain. Bila jadi si Fahri sedang mempersiapkan diri jadi ya pameran pengganti posisi Ngabalin. Ya bisa jadi seperti itu karena politik itu ada kepentingan begitu kan. Politik kepentingan sana, kepentingan sini. Wallahu a'lam. Semua orang itu pasti punya kepentingan tertentu begitu. Fahri Hamzah itu sering getol sekali mengkritik pemerintah dulu, tapi sekarang sudah bungkam. Ada apa itu yang perlu dipertanyakan begitu kan? Jangan-jangan sudah tidak didengarkan lagi ya oleh pemerintah, akhirnya mau tidak mau balik arah. Kan seperti itu begitu logika kita gitu. Karena belum diajak makan duren. Ya inilah kalau tahu ceritanya Duren ya pasti tahu siapa Fahri Hamzah kan, seperti itu logika kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya. Fahri Hamzah sentil keras klarifikasi Anies Baswedan soal utang 50 miliar ini. Dikutip dari Gelora, baru-baru ini kabar tidak mengenakan ditujukan kepada mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Anies dikatakan memiliki hutang 50 miliar kepada mantan rekannya Sandiaga Uno.
Uang 50 miliar yang kini disebut sebagai hutang dari Anies tersebut merupakan dana di belakang layar atau modal kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Namun Anies Baswedan telah membantah soal utang 50 miliar tersebut. Menurutnya uang tersebut merupakan dukungan dari dan janji politik tertentu. Ya kan ini kan sudah beres sebenarnya, sudah mengikhlaskan Pak Sandi walaupun dengan catatan istikharah mengikhlaskan dan semuanya seolah-olah Anies punya utang begitu. Padahal Anies Baswedan sudah mengatakan inilah janji politik. Kalau Anies Baswedan menang maka tidak perlu dibayar, kan begitu logika kita begitu kan. Jadi ya wallahu a'lam apa yang didudukkan selama ini ya kalau hanya ingin menjatuhkan ya bisa saja seperti itu begitu. Bahkan ya, namun Anies Baswedan telah membantah soal utang 50 miliar tersebut. Menurutnya utang tersebut merupakan dukungan dari janji politik tertentu. Uang 50 miliar dengan janji politik tersebut menurut Anies adalah jika Pilkada DKI Jakarta saat itu berhasil membawa seorang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka pinjaman dianggap lunas dan selesai. Namun jika pasangan Anies Sandiaga kalah, maka pinjaman harus dibayar atau dilunasi. Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa ya uang 50 miliar tersebut bukan milik Sandiaga Uno melainkan dari pihak ketiga melalui Sandiaga Uno dan dia menandatangani surat perjanjian itu kan sudah mengklarifikasi bahwa uang itu bukan milik Pak Sandi. Ya selama ini Pak Sandi jadi apa? Bisa jadi calo kan, seperti itu logika kita begitu kan sebagai masyarakat untuk berpikir begitu kan. Ya kalau bisa jadi calo ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Jadi itu di dukungan siapa ya ini? Siapa pemimpinnya? Peminjamnya Pak Sandi. Jadi uangnya ya ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Jadi uangnya itu bukan dari Pak Sandi, itu ada ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang saya tanda tangan. Di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji saya dan Pak Sandi Uno berjanji mengembalikan, dan saya dengan Pak Sandi yang tanda tangan saya apabila kami menang pilkada maka dia menyatakan sebagai bukan dan tidak perlu, artinya sudah selesai kira-kira papar Anies Baswedan saat diundang ke podcast milik Mary Iriana. Bahkan mengklarifikasi Anies Baswedan, Fahri Hamzah memberi sentilan keras. Menurut Fahri Hamzah tindakan itu merupakan korupsi yang nyata. Di mana letak logikanya begitu? Apakah Pak Fahri Hamzah tidak tahu apa definisi korupsi begitu kan? Bagaimana memperkaya orang, memperkaya diri sendiri, bahkan ada sesuatu yang yang diuntungkan di situ begitu kan? Tetapi kenapa ya kok masih berbicara bahwa Anies Baswedan itu korupsi? Di mana letak korupsinya begitu? Aneh bagi kami, aneh begitu. Apalagi dianggap lunas setelah berkuasa, karena hal tersebut bisa mengarah pada bentuk kerjasama yang tidak sehat dari pemerintah, yang mana Anies sebagai gubernur dan pihak ketiga yang memberikan pinjaman dari kampanye tersebut. Pinjaman uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktik ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi ya. Stop biaya politik ilegal, Fahri Hamzah melalui di akun Twitternya. Dari dulu itu korupsi semakin merajalela, bahkan Fahri Hamzah di DPR ya tidak menunjukkan eksistensi keberhasilan mengantas pemberantas korupsi begitu kan, ya malah tambah banyak begitu kan. Jadi apa yang kita harapkan dari Fahri Hamzah kalau seperti ini terus begitu kan? Ya pada hakikatnya tahu sendirilah siapa Fahri Hamzah kok muncul memberikan statement seperti itu begitu. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan. Bangsa ini juga membutuhkan kita dengan cara itu tegas kembali. Dengan demikian Fahri Hamzah mengatakan tidak ada sedang membicarakan siapa-siapa, yang dibicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuk di mana-mana haram dan ilegal. Wow, kok sih dia berbicara tentang haram dan ilegal begitu kan? Ya, pada hakikatnya kalau Pak Fahri punya narasi yang baik sebenarnya, kenapa tidak memberikan edukasi kepada Pak Jokowi, kepada KPK dan sebagainya? Kok Anies Baswedan yang diserang yang begitu kan? Dan bahkan menurut saya pribadi Anies Baswedan ya karena memang tidak korupsi dianggap korupsi dan sebagainya. Di mana letak logikanya begitu kan?
Jadi ya dari sinilah yang kemudian Pak Fahri Hamzah sudah ketar-ketir hari ini begitu kan. Di satu sisi memikirkan partai yang semakin nyungsep, terus kemudian memikirkan Anies berada di atas angin ya. Yang ketiga adalah karena mungkin ada sakit hatian kepada PKS yang mengusung Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi inilah politik yang harus kita hargai, demokrasi kita, karena demokrasi kita dibangun bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.